Berarti boleh saya katakan, berarti boleh saya sampaikan kepada anak bangsa bahwa ada Kristen baru, Kristen Jawa namanya, yang tidak menggunakan surat-surat Paulus. Boleh toh, Pak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Oke. حكومة تكيم وخلو محمد دين زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم حكومة تكيم وخلو محمد دين زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم. Bang Juma, harusnya Bang Juma tanya dulu Kristennya. Ya, saya tanya. Oke, Kristen Jawa itu kitabnya, yang kitab bahasa Jawa itu diterjemahkan dari bahasa apa? Makanya di situ Ya, kok makanya? Pertanyaan saya kok makanya? Kitabnya Kristen Jawa itu dalam bahasa Jawa itu diambil dari bahasa apa? dengarkan dulu Bang Zuma. Lo kok dengarkan? Justru yang ingin ku dengarkan ini jawaban dari pertanyaan saya. Tak jawab itu. Nah, silakan jawab. Kitabnya itu dari sana ya. Terus setelah masuk di Jawa banyak perubahan, makanya jadi kitab baru. Nah, kenapa dirubah? Apa kapasitas Anda merubahnya? Anda nabi toh. Anda rasul. Sekarang gini, apakah yang merubah itu, misalnya merubah terjemahan itu juga disebut nabi? Loh, kayak mana? Tadi giliran membahas tentang syahadat, Anda keke. Sekarang Anda justru menjagokan terjemahan Anda. Loh, Dia toh. Gini loh, dengarkan. Kalau belum tahu itu coba tanya dulu. Ya, saya tanya makanya. Kitab Anda itu bahasa Jawa, melaku-melaku. Ya, jalan-jalan ke Jawa, bahas kitabnya orang Jawa, bahasa Jawa, kan begitu. Sementara Paulus orang Jawa, dia bukan orang Jawa, Pak. Dia orang Yahudi katanya. Lalu kemudian dia menuliskan sebuah kitab dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya ngomong apa? Bahasa Jawanya ngomong apa? Ini yang perlu saya tahu. Lah makanya Bang Zuma ini ingin tahu kitab kami. Iya. Ingin tahu kitab dunia yang ada di sana. Kitab dunia lah. Ngapain saya tahu kitab Jawa Anda itu kan udah baru muncul tadi pagi. Yang mana yang benar, Pak? Kitab Jawa apa kitab Yunani? Di Yunani sana setelah masuk Jawa, makanya terjemahannya jadi berubah jadi beda. Iya, untuk mengetahui bahwa terjemahannya itu udah bener atau salah, kan harus ditahu bahasa aslinya itu kayak mana. Gitu loh, Nduk. Loh, tadi Anda mengkritisi syahadat. Kata Anda asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu nggak ada kata Nabi. Kenapa ditambah-tambah kata Nabi? Nah, sekarang ketika kitab Anda mengatakan katos kagos Kristus, tidak ada kata sebagaimana aku mengikuti Yesus Kristus. Kenapa menjadi ada kata tanda meneladani Yesus Kristus? Piye toh? Tanya dulu ya. Kristen atau boleh dibilang orang Islam mengatakan Nasrani itu pecah jadi enggak, beda. Kristen Nasrani beda. Nah, ini dia, Pak. Bapak harus banyak makan jengkol mentah. Makanya seperti ini. Nasrani dengan Kristen itu beda. Jangan disama-samakan. Gitu loh. Oke, kalau tidak mau disamakan. Sekarang Kristen itu pecah jadi berapa? Lah, mana aku tahu loh, mau pecah ketuban kayak nggak ada urusan saya gitu loh. Saya nggak sedang membahas perpecahan antara Kristen, Pak. Yang saya tanya tentang kitab original teksnya antara bahasa Yunani dengan bahasa Jawa yang mendasari terjemahan Jawa ini udah benar itu apa, Rek? Loh, sampean itu tanya agama saya atau tak tanya agama di luar sana? Loh, agama Bapak itu kan cerminan dari agama terdahulu ya, Kristen itu loh yang dibawa oleh penjajah masuk ke negara kita ini loh. Itu Anda belum tahu. Loh, kok jadi saya nggak tahu, Pak? Belum ada nabi yang datang dengan menggunakan bahasa Jawa. Nggak ada nabi bahasa Jawa, Pak.
Kitab Anda itu baru dibuat beberapa tahun belakangan ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, konon ceritanya Yesus itu mengajarkan dan menunjuk Paulus dalam bahasa apa gitu toh. Tiba-tiba muncul kitab Anda yang paling tertua sebagaimana Kodis Sinaiticus, Kodis Vaticanus itu dalam bahasa Yunani. Maka pertanyaan saya, dasarnya apa Anda mengatakan kitab Jawa itu udah bener sesuai dengan original teksnya? Kalau original teksnya aja Anda nggak pernah tahu. Gitu. Makanya belajarlah ke Loh, seluruh. kok jadi saya yang jadi belajar? Bapak toh yang belajar. Kok jadi saya yang belajar loh? Nah, sekarang ketika saya mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, di situ dijelaskan ginomai mimetes katos gago Kristus. Loh, dalam bahasa Jawanya apa, Pak? 1 Korintus 11 nomor 1 itu apa bahasa Jawanya coba? Coba Anda bacakan ke saya dalam bahasa Jawa. Silakan. Ya, bacakan 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa. Saya ingin tahu. Dengarkan. Kita itu juga tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tahu enggak? Loh, kok jadi kayak begitu, Pak? Saya tanya, saya minta Anda membacakan kitab Anda dalam bahasa Jawa 1 Korintus 11 nomor 1 nomor 1. Itu sudah tidak masuk di kitab kami di Jawa. Loh, kenapa nggak masuk? 1 Korintus 11 nomor 1 itu kan ada di dalam perjanjian baru. Kenapa nggak masuk di kitab Anda? Kristen baru toh ini. Makanya Kristen tuh pecah. Kalau pengen tahu Jawa itu kayak apa, itu datang ke Jawa. Oh, berarti boleh saya katakan, berarti boleh saya sampaikan kepada anak bangsa bahwa ada Kristen baru, Kristen Jawa namanya, yang tidak menggunakan surat-surat Paulus. Boleh toh, Pak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Oke, teman-teman Kristen yang hebat, yang membanggakan agamanya sebagai agama yang baik, anak-anak Tuhan, ternyata di negara kita ini ada sekte baru, namanya Kristen Jawa. Kristen Jawa ini tidak menggunakan surat-surat Paulus. Jadi Roh Kudusnya lagi-lagi pecah kongsi. Tidak semua, karena ada orang Kristen dulu yang mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ada. Nah, ada yang lain yang mempercayai Yesus hanya sebagai utusan juga ada. Nah, kalau gitu, Pak, coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara yang mengatakan aku diutus untuk orang-orang Bani Klaten. Ada enggak? Dengarkan dulu. Ada enggak? Dengarkan begitu. Ada yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan ada yang hanya mempercayai Yesus sebagai utusan. Percaya enggak itu? Percaya, tapi ini masalahnya kitab 1 Korintusnya kok Anda nggak ada di dalam kitab Anda. Itu kayak mana ceritanya? Kenapa di kitab Anda? Kenapa di kitab Anda nggak ada kitab Korintus? Kenapa? Dengarkan lagi ya. Itu dijawab nanti saja karena saya sedang mempelajari syahadat. Kalau Bang Zuma nggak bisa menerangkan, nggak apa-apa. Saya kenapa jadi kayak begini toh, Pak? Loh, jangan terlalu banyak makan petek mentah. Saya kan bertanya kepada Bapak, kenapa di dalam Kristen Jawa yang Anda maksud itu tidak ada surat Korintus itu? Kenapa Korintus itu nggak diterima, Pak? Yang kenapa, tidak rumahnya? Ada itu yang sampean sebutkan tadi, seperti halnya yang sampean sebutkan itu loh, tidak semuanya loh. Kenapa nggak ada? Apa alasannya? Nah, sekarang pertanyaannya juga sama. Kenapa ada orang Kristen yang tidak mentuhankan Yesus? Loh, itu beda, Pak. Ini mengenai kitabnya, Bapak. Kenapa Korintus itu nggak ada di kitab Bapak? Atau Bapak malu? Malu ya? Malu. Kelihatannya Bapak malu untuk membahas atau membacakan dalam bahasa Jawa. Jangan-jangan bahasa Jawanya itu entelheng elheng ente, Pak.
Ini Bang semuanya, ketika seorang mencari kebenaran, ya belajar tentang syahadat kayak orang Islam. Loh, kok jadi syahadat lagi Pak? Tadi udah saya jelaskan. Sekarang saya minta 1 Korintus 11 nomor 1 di dalam kitab Bapak. Bapak mengatakan nggak ada itu di dalam kitabku. Gimana itu Pak? Lawang ceritanya kitab Anda itu ditulis 2000 tahun silam. 1 Korintus, 2 Korintus, adanya itu Pak di dalam bahasa Belanda ada, bahasa Inggrisnya ada, dalam bahasa Yunani ada, kok dalam bahasa Jawa kok di diskon Pak gitu, gimana dikorupsi? Kamu yang protes itu loh kitabku. Nah makanya aku tanya kenapa 1 Korintus itu dikorupsi, dihilangkan di kitab Jawa? Apa alasannya toh Pak? Tadi katanya kita berbicara mengenai akademik. Orang yang akademik itu seperti ini, orang yang ilmiah membahas itu seperti. Lah saya sekarang nanya ke Bapak, kenapa kitab Bapak 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada dalam kitab Kristen Jawa? Apa karena itu dianggap sebagai surat cinta? Iya. Itu sebaiknya tidak perlu saya jawab, karena juga Anda tidak tahu kitab saya. Pertanyaannya itu ngomongin juga. Bapak izinkan saya mengatakan Bapak itu tuyul, tukang tahayul. Yang namanya kitab suci Bapak, Anda harus percaya diri menyebutkan kitab saya itu tidak dituliskan 1 Korintus 11 nomor 1 karena itu ayat tambahan atau data palsu atau tidak masuk ke dalam susunan firman Tuhan. Jangan Anda mengatakan, wah itu kitab saya, kenapa Anda tanyakan? Loh, kayak mana ini? Loh, Anda menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ini melukai perasaan orang-orang Kristen di Indonesia. Bapak tampil kemudian, aku ini Kristen Jawa. Di dalam kitab aku itu indek nara, kok indek nara. Ora ada gitu loh. 1 Korintus 11 nomor 1. Itu gimana itu kok agama kayak begini? Melukai hati Kristen yang lain gitu loh Pak. Bapak bikin sekte baru, kitab baru, agama baru, namanya Kristen Jawa Klaten. Emang ada nabi diutus ke Klaten? Lah kalau namanya sih seperti itu. Nabinya Bapak itu siapa? Joko Tingkir? Syahadat ya. Orang mau atau Wiro Sableng malah disudutkan. Wiro Sableng mana itu? Tadi saya sudah membahas, lalu kemudian saya tanya, bolehkah saya bertanya? Anda mengatakan boleh. Nah saya tanya, katos karo Kristus dalam bahasa Jawa itu apa? Saya mempelajari syahadatnya orang Islam itu bukan hanya terhadapmu saja. Saya juga datang ke pesantren Lirboyo. Ya nggak ada urusan saya, nggak ada urusan saya dengan itu. Nggak ada urusan. Hidayah itu urusan Allah. Kalau Anda menggunakan akal, insya Allah Anda mendapatkan hidayah. Nah sekarang ketika saya bertanya tentang kitab Anda, seakan-akan Anda itu lupa ingatan. Ayo, kenapa lupa ingatan Pak? Apa yang Anda makan? Saya bertanya tentang syahadat kok lari kemana-mana. Loh tadi Anda sudah bertanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Saya juga mencari kebenaran di dalam agama Anda, dan saya nggak menemukan itu. Begitu saya tanya 1 Korintus 11 nomor 1 diketemukan kan ya sudah toh. Ya udah, Anda ngaku enggak? Anda ngaku enggak bahwa dalam agama Anda nggak ada kebenaran? Ngaku enggak? Wong saya sedang mencari kok. Enggak, ngaku enggak. Kalau di dalam agama Anda itu sudah ada kebenaran, ngapain cari kebenaran? Gini Bang ya, bahwa agama itu ajaran, seperti apapun ada juga kelirunya karena pemahamannya. Oh itu agama Anda. Agama kok ada kekeliruan piye to Mas? Kurangi makan jengkol mentah. Agama yang kita anut itu harus kita yakini agama itu benar. Jangan Anda katakan ada kekeliruan. Waduh, ini mencederai orang Kristen lagi Anda ini. Dengarkan lagi. Bukan mungkin ada baiknya ya. Abang ini satu titik
Mungkin ada baiknya. Tafsir agama itu kita itu kan hanya bicara tafsir agama. Saya nggak bicara tafsir, saya nggak bicara tafsir, saya bicara bunyi ayat. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Dalam bahasa Jawanya itu apa? Jangan tafsir Pak, jangan tafsir. Bapak pertama mengatakan di kitab Kristen Jawa nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1 melukai orang Kristen. Yang kedua, Anda mengatakan agama itu punya kekeliruan, melukai juga orang Kristen. Itu seluruhnya Bang, bukan hanya tafsirnya yang dipikir Bang, bukan ajarannya, tafsir. Saya nggak ada tafsir. Sekarang jujur Pak, saya ulang pertanyaan saya. Apakah 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab saudara? Sebaiknya Bang, kalau orang belajar difokuskan pada pelajaran ya. Karena gini, kalau saya temukan bahasa Arab ya, mulai lagi Muhammad itu mulai lagi artinya orang yang terpuji, mulai lagi, dan kita meyakini bahwa orang terpuji itu utusan Allah, mulai lagi. Dan setahu saya belajar syahadat itu bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Contohnya, kalau saya ngasih uang pada abang itu, berarti Allah saya menyuruh saya untuk memberi uang untuk menghidupi abang. Itu kepercayaan saya. Dan setiap orang yang terpuji, Muhammad itu dalam bahasa Arabnya adalah orang yang terpuji, makanya tidak melecehkan. Orang yang terpuji utusan Allah. Ya kan tadi udah Bang, udah aku jelaskan itu kan. Sebentar dulu, saya terangkan dulu. Wah, paling hebat. Kalau membahas tentang Islam hebat kali. Giliran ditanya kitabnya, kayak walang sangit, kena air percikan air panas. Itu kalau salah diluruskan, kalau kurang bener juga diluruskan. Nah sekarang Anda ngaku enggak bahwa di dalam kitab Anda itu betul-betul nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Kok lari ke situ lagi? Oh iya Pak, ini kita harus berdialog dua arah gitu loh. Benar nggak di saya sekali lagi, kalau Bang Juma tidak mengakui misalnya saya memberi uang itu tidak diutus oleh Allah, berarti Bang Juma juga nggak ngerti syahadatnya sendiri. Ya kan, coba Anda lebih hebat dari saya, tapi giliran saya tanya, tetapi giliran saya tanya kitab Anda, saya akan ada posisi di mana nantinya. Sekarang saya tanya, oke, ilmu Islam Anda hebat. Sekarang saya tanya kitab Anda hebat gak dalam Bible? Saya tidak membahas itu. Kenapa? Kenapa Anda menyembunyikan Bible Anda? Kenapa? Saya tidak akan menyembunyikan, cuma saya tidak akan membahas itu. Kenapa tidak mau membahas? Ada apa? Sedangkan saya ini adalah orang yang mau melihat ada nggak sisi kebenaran di dalam kitab Anda. Itu hak saya sebagai Muslim, toh. Anda juga punya hak dan saya sudah menjawab. Sekarang, kenapa di kitab Anda 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada? Apa sebabnya? Jawab. Itu tidak akan saya jawab. Enak toh? Kenapa Anda tidak mau jawab? Kenapa? Ya sudah, tidak saya jawab. Saya sedang belajar syahadat kok. Percuma saya masuk ke link ini kalau belajar syahadat saja malah ya, sama. Ketika saya mengatakan saya juga nggak mau menjawab karena saya ingin belajar tentang 1 Korintus 11 nomor 1. Gimana? Ya udah apa-apa. Ya sama. Ya nggak apa-apa. Ayo. Makanya kalau saya mendapatkan berita yang seperti itu harusnya jadi bahan pemikiran. Nggak perlu saya pikirkan. Nggak perlu saya pikirkan. Saya sudah menjelaskan kepada Anda dan Muslim sedunia akan paham tentang penjelasan saya. Anda saja ini yang kemudian mencari impas. Karena Bible Anda kayak gitu, Anda pinginkan Al-Quran juga gitu. Anda pingin Islam itu juga gitu.
Anda ditanya 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa itu apa? Anda mengatakan nggak ada di dalam kitab Kristen Jawa. Ya kan? Saya tanya kenapa bisa kitabnya berbeda dengan yang aslinya dari Yunani? Jawabnya bukan Karena di Kristen Jawa. Coba cerdas sedikit. Tidak ada di kitab saya. Beda Loh, loh. tadi Dengan Anda Kristen- mengatakan Kristen Jawa, tadi Anda bilang banyak sekte-sekte baru, Anda bilang sekarang beda Iya, lagi. betul. Nah itu Cuma makanya aku bilang berarti di kitab agama Anda itu. saya itu tidak ada. Kan selesai di kitab saya itu. Kenapa di kitab Anda nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1? Kenapa? Sementara Ya, kitab yang apa tuh namanya sudah tidak ada, ya sudah. Loh, kitab yang lebih tua dari kitab Anda itu ada. Mana yang benar, kitab Anda atau Ya, kitab yang lebih tanya ke tua? sana. Tanya ke mereka yang punya. Loh. Ini Kenapa saya tanya tanya, saya? ini saya tanya kepada Anda yang tidak punya. Kenapa Anda tidak punya itu sementara agama Kamu terdahulu tidak punya punya? kok ditanya. Loh, kenapa? Enggak lucu. Anda sudah tahu bahwa kitab terdahulu ada. Kenapa di kitab Anda itu tidak ada? Apa sebabnya? Tapi tadi bilang yo di kitab Kristen Jawa kamu bilang gitu kan? Di Lah iya, di saya. kitab Kristen Jawa, Anda mengatakan Di tadi kitab Jawa. saya. Anda mengatakan kitab Jawa, ya kan? Nah, saya katakan, dengarkan. Ini Kristen Jawa. Tadi kan bilang gitu kan? Teman Iya. saya di Klaten. Tadi bilang gitu kan? Iya, Anda betul. tanya tentang ayat itu, jawab saya di kitab saya tidak ada. Nah, saya tanya, kenapa di kitab Anda tidak ada, sementara di kitab Kristen yang lebih tua ada? Ya tanya pada mereka yang ada. tadi dia ngomong kitab berbahasa Jawa, tadi dia ngomong. Iya, kitab bahasa Jawa nggak ada. Apa alasannya? Kenapa ditiadakan 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Tanya pada mereka. Kalau cuma ayat begitu, Iya, saya tanya, kenapa ditiadakan di kitab Anda? Tanya sama mereka, karena kita Mereka siap. kalau tidak ada kenapa harus ditiadakan dengan tidak ada itu beda loh ya. Loh. Ditiadakan dengan Iya, ditiadakan itu artinya tadinya ada, kemudian ditiadakan, kemudian nggak ada. Itu artinya ditiadakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu adalah kitab Kristen lebih tua. Nah, di kitab Anda itu ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Apa alasannya? Nah, beda loh ditiadakan dengan tidak ada. Coba belajar bahasa yang baik. Sekarang sekarang saya tanya kepada saudara. Kira-kira kitab saudara yang kitab Jawa itu tua mana dengan kitabnya orang Kristen? Di luar daripada Anda. Itu pertanyaannya, baik tua maupun baru ya. Kalau yang namanya sudah intisari, akhirnya diambil intisarinya untuk dipakai. Oh, berarti Anda rubah-rubah gitu. Kok rubah-rubah itu berarti sudah ada terus dirubah. Loh, kan sudah ada, Pak. Kitabnya Itu Kristen itu kan kan sudah ada. gimana? Perjanjian lama, perjanjian baru. Di antaranya ada surah-surah Paulus, ada surah 1 Korintus. Nah, kenapa ditiadakan? Nah, sekali lagi pertanyaannya salah. Kenapa ditiadakan? Loh, Oh, tidak di ada kitab Anda, di kitab Anda ada atau tidak? Tidak di kitab ada. Anda ada atau tidak ada? Nah, tidak ada. Kalau di kitab Kristen yang lebih tua dari Anda itu, ngapain ditiadakan? loh, yang mana yang benar ini? Kristen yang Anda punya atau Kristen yang lain? Saya tidak bicara dengan Kristen yang lain. Saya tanya kepada Bapak, Kristen yang benar itu yang mana? Yang kitabnya hilang sebagian atau Kristen yang kitabnya masih utuh? Ya kalau mereka, tanya pada mereka. Kalau saya, ya saya. Ya, saya tanya kepada Anda, Kalau saya sudah jawab tidak ada, ya sudah. Bukan kenapa ditiadakan? Ya, kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Lah ya memang tidak ada kok, kenapa? Kan ada alasannya, Pak.
Di kitabnya sudah, agama tidak Kristen pernah. lain ada. Oh, tidak ada kok Pak, di Kristen agama lain ada. Di Kristen Anda itu nggak ada. Kenapa? Yang lain. Loh, Kan, saya tanya kepada yang punya kitab siapa? Anda atau yang lain? Loh, kalau kitab saya sudah saya bilang kitab saya. Kenapa Ya, sampai kitab- kemana-mana jauh? Kitab Anda itu kenapa tidak ada 1 Korintus 11 nomor 1? Oh, sudah tidak ada, jangan ditanyakan. Kenapa tidak ada? Kenapa nggak ada? Ya sudah tidak ada gitu aja. Ngapain harus Ya, tanya? kenapa tidak ada? Kenapa? Apa alasannya ditiadakan? Kenapa? Loh, kok ditiadakan? Waduh, ini tidak bisa komunikasi kalau gini. Saya pikir Ya udah, saya ganti kata-katanya, saya ganti supaya Anda itu pikir bisa sudah tambal sedikit sekali, kepalanya ya. yang bocor. Atau mungkin Kenapa Udah, 1 kan- Korintus 11 nomor 1 tidak ada di kitab Anda? Kenapa? Sudah, tidak masuk poin ini. Saya tidak dapat nilai tambah ini saya. Justru Malah nilai Bapak yang kurang nggak ini. bisa namain. Saya bisa yang lain aneh. saja lah. Ya, Aneh. Ini Orang Bang Robert, aneh. Bang Robert aja. Bang Robert. bukan nanti ke orang mau cari tambah. Anda itu Cari tambah. aneh. Kristen aneh Anda itu, mempermalukan Kristen yang lain. Loh, wong ini saya kok orang yang lain. Kamu jangan Lah. yang lain. Loh, Anda kata ngaku Kristen, tapi Kristen Jawa. 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab Anda. Karena kitab Anda beda dengan kitab mereka. Kan gitu. Tahu enggak Kristen Jawa itu jumlahnya berapa? Enggak tahu ya jangan tanya. Kalau sinau dulu tentang itu. Ya, apa-apaan Ya, bicara kita- yang saya tanya nggak dijawab, yang saya tidak tanya dipaparin. Sakit Sudah, Anda sudah, ini. sudah. Ini Kurangi sudah makan harus jengkol dimasukin. mentah. Sudah Betul, Pak. mau kamu anggap mentah, mau kamu pun sudah rugi saya masuk sini. Sudah terima kasih, Loh, terima kasih. Mohon apakah maaf. Bapak kira saya untung menghadapi Bapak yang nggak ada ilmu kayak gini? Hah? Kalau orang Islam sudah mengatakan orang lain nggak ada ilmu. Lah, Waduh. bukan saya Itu mengatakan, saya- tapi ini fakta. Ditanya tentang kitabnya, kenapa nggak ada 1 Korintus sama? Kenapa kamu tanya? Kan sudah tidak ada. Loh, kan ditanya, kenapa tidak ada? Sementara di agama lain ada. Kan ada jawaban Bapak. Karena sudah direvisi. Ayat itu kami nggak suka. Ayat itu tidak mencerminkan Kristen Jawa. Atau ada, tapi saya nggak sanggup menjawab pertanyaan sampean yang membahas tentang sampai ke original teksnya kan ini gitu, sudah Pak. rugi bagi saya enggak mendapat. Saya nilai juga tambah, rugi. mendapat Saya juga rugi. Gitu loh. Anda mendapat malu. Anda mendapat malu. Ah, itu karena Anda menggenapi apa yang ada di dalam Yesaya 44 nomor 10. Siapakah dia? Siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa makhluk? Sudah. Semua Mohon mereka maaf semuanya akan atas kubuat dialog ini. Tolong diam. malu. Oke? Saya sedang mohon maaf. Yohanes 44 nomor 10. Siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa manusia, dalam rupa makhluk? Semua mereka akan kubuat malu, kata Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda malu, sadari itu penggenapan dari kitabnya orang Yahudi. Siapa suruh membentuk Tuhan dalam rupa Sekali manusia? lagi hentikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala Apalagi? keliruan. Sampai di sini berhenti. Ya. Tolong diselesaikan, dimatikan. Sudah, terima Ya. kasih. Ya, nasihat saya, pesan saya, beragamalah dengan menggunakan akal sehat. Silakan, Anda pamit, Anda undur diri. Oke, sahabatku, pengamat TikTok, mungkin saya pun pamit. Saya Muhammad. Udah pagi nih. Iya, Iya, benar, langsung aja setengah sekalian 4 di ditutup, tempat saya. Bu Ronda. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya berterima kasih atas kebersamaan antum semua. 1000 lebih orang di TikTok dan juga hampir 1500 di YouTube. Antum semua luar biasa. Kemudian ketika ada data-data yang saya sajikan tidak berkesesuaian dengan yang Anda inginkan, itu semata-mata saya mengikuti irama tamu-tamu kita yang hadir pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan,
Mohon maaf, itulah saya Bang Suma, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang sempurna, apalagi malaikat, manusia yang punya kekhilafan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada saudara saya yang tadi, ya, kalau Anda bertanya tentang Islam, tentang syahadat, saya sudah jelaskan, kewajiban saya sudah saya tunaikan, hak saya kemudian untuk bertanya, dan Anda tidak bisa kemudian menjawab dengan baik tentang pertanggungjawaban Anda terhadap agama Anda. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar, jayalah Indonesia.